belajar dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha membuatkan jadwal kegiatan. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu teman-teman sudah punya waktu apa saja yang harus dikerjakan. Kemudian reaksinya mau nggak mau dengan terpaksa atau tidak dia awalnya memang seperti itu, tapi lama-lama jadi terbiasa dan teman-teman merasakan kalau semua itu kegiatan dari timing kemudian apa yang saya rasakan ya alhamdulillah saya bersyukur walaupun tadinya terpaksa teman-teman akhirnya jadi terbiasa, kemudian karena udah terbiasa jadi teman-teman bisa membedakan impactnya apa pada saat mereka bekerja sesuai dengan waktu dan targetnya yang mereka rasakan apa dibandingkan dengan bekerja semaunya yang nggak ada batas waktu, nggak ada time limit, nggak ada jadwalnya. Itu aja disiplin waktu yang terkait dengan tempat sekolah, selanjutnya disiplin sekolah yang terkait dengan guru. Silakan punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya ambil saat pembelajaran berlangsung di kelas, anak-anak itu sering keluar saat pembelajaran. Cuma dia izinnya itu kis. Cuman kalau kita susun, dia nggak mau kis sebenarnya. Tapi dia main di luar. Nah terus yang kedua. Anak usia itu kan memang nggak bisa fokus. Mungkin pikirannya masih banyak main ya. Jadi solusinya saya memanggil anak tersebut dan menasehatinya supaya tidak mengulangi yang dia sering lakukan. Nah setelah besoknya kalau dia tidak mengulangi lagi hal yang sering dia lakukan, saya memberinya dia apresiasi dengan menyebutkan. Alhamdulillah anak itu merasa senang dan dia alhamdulillah ada perubahan walaupun tidak misalnya belum sepenuhnya berubah. Sedikit-sedikit itu mungkin yang saya angkat di sini. Mungkin yang saya Baik, saya lanjutkan permasalahan atau pelanggaran yang terjadi di sekolah kami. Kebiasaan yang di awal-awal itu biasanya tuh anak itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, misalnya sepatu atau tas ataupun sudah basing seperti itu ya. Jadi di awal-awal kita harus mengingatkan anak. Kemudian kita harus melakukan juga dengan pelajaran atau memberi contoh. Jadi awalnya tadi sandalnya di mana, dia kemana, ini sandal aku nggak ada karena dia mainnya di sebelah sana. Sandalnya di rak yang sebelah sini nggak ada. Jadi harus diberi dikasih tahu dulu, harus dibiasakan. Jadi solusinya kita pembiasaan setiap hari. Karena pepatah mengatakan ala bisa karena biasa, ya kan? Jadi dengan pembiasaan lagi barangnya sendiri bisa tahu mana meletakkannya. Kemudian yang kedua itu pelanggaran yang terjadi yang sering terjadi itu mana ya namanya anak-anak itu suka cubit diam-diam, ya kan? Cubit atau suka pukul teman gitu ya. Nah solusinya kalau saya di sekolah itu di awal-awal kita nasihat dulu. Kakak nggak boleh cubit teman, nanti kakak masuk neraka. Ancaman berarti ya, ancaman. Nanti itu harus dikasih tahu kan dari maksudnya dari sejak dini harus kasih tahu bahwa kalau melakukan sesuatu yang tidak baik itu berarti kan nanti bisa berbuat baik solusinya awalnya kan maksudnya dia nakal itu perbuatan yang buruk tidak baik, jadi kita harus menyampaikan sudah ada neraka ya dari dini, jadi harus kita kenalkan. Itu mungkin di awal-awal kita nasihati dengan kata yang lembut seperti itu. Kemudian anak-anak itu kan mungkin sudah seperti sudah kebiasaan, mungkin dia suka cubit diam-diam, kan? Atau pukul teman secara diam-diam itu.
kadang-kadang itu gurunya atau pastinya itu harus dimarahi, sekali-kali itu harus kita marahi. Harus kita marahi. Jangan maksudnya mungkin dengan ngomong dengan masuk neraka nggak mempan, kan masih lama masuk neraka mungkin dalam pikiran dia kan. Jadi saya bilang ke anak itu bahwa nanti kalau yang suka cubit nanti tangannya dipotong. Ibu gampang. Yang sudah pukul teman itu nanti